Tim Alfa terjun payung padamkan karhutla Waikambas. Dikejar warga, pelaku curanmor lepaskan 3 tembakan. Presiden Prabowo resmikan groundbreaking PLTS 100 GWP. Israel hancurkan instalasi air dan masjid di Gaza. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, memastikan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat meninjau Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Wapres meminta koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar fasilitas yang mengalami kerusakan segera diperbaiki. Penanganan dampak gempa di Kabupaten Sika terus dilakukan. Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan fasilitas umum dan tempat ibadah yang terdampak gempa dapat kembali digunakan masyarakat. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Rakabuming melihat langsung kondisi Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure. Ada tempat susulan ya? Ini aman ya? Koordinasi dengan Pak Bupati kami kita lakukan koordinasi. Wapres juga menekankan pentingnya aspek keselamatan sebelum fasilitas kembali dimanfaatkan warga. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk mempercepat perbaikan pembangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Di sisi lain, penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur. Mahasiswa turut terlibat memberikan dukungan psikologis awal bagi warga terdampak. Mereka juga melakukan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan psikososial masyarakat, sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Kolaborasi pemerintah, mahasiswa, relawan, dan berbagai pihak lain terus diperkuat. Gotong royong ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah memastikan penanganan dampak gempa terus dilakukan secara bersamaan, baik melalui perbaikan fasilitas maupun dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan memastikan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pemulihan akses jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca gempa di Kabupaten Sika, NTT. Dodi memastikan sejumlah jalan nasional yang sempat terputus kini telah dibersihkan dan kembali dibuka. Sejumlah jalan nasional yang sempat terputus akibat gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kini telah dibersihkan dan kembali dibuka untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas penanganan pasca gempa di Kabupaten Sika. Pemerintah juga masih melakukan penanganan terhadap sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Hal itu disampaikan Dodi saat menghadiri rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Tektonik di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU wajib hadir dan membangun kembali kawasan yang terdampak. Paling enggak jalan-jalan nasional yang kemarin sempat terputus, di hari pertama itu sudah kita bersihkan semua. Di hari pertama pun sudah dibuka. Kita berdiskusi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, jadi arahan dari para kepala daerah lah, mana yang harus kita fokuskan, mana yang prioritas, itu kepala daerah yang lebih paham lah. Jadi basically kita harus mampu membangun
Flores ini dengan lebih baik lagi sesuai dari arahan Pak Presiden Prabowo, di mana bencana kita wajib PU wajib membangun kembali dengan lebih baik lagi agar kemudian ke depan yang kita bangun ini lebih tahan lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyiapkan solusi pemenuhan air bersih masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pemirsa, langkah tersebut menjadi prioritas setelah meninjau sejumlah infrastruktur terdampak gempa di wilayah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin 24 Agustus 2026. Didampingi Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dodi melihat langsung kondisi sejumlah ruas jalan, titik longsoran, tanggul pengaman pantai, serta bangunan yang terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama. Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II akan melakukan survei geolistrik untuk mengetahui potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Jika diketahui sumber air yang cukup, pemerintah akan menyiapkan sumur bor yang dilengkapi sistem penyaringan sehingga air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah ancaman abrasi di sepanjang pesisir Pulau Palue. Kementerian PU berencana menyiapkan desain tanggul pengaman pantai untuk mengurangi dampak abrasi dan melindungi fasilitas masyarakat. Menteri Dodi juga menegaskan pemerintah pusat akan terus mengawal proses pemulihan Pulau Palue. Penanganan diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh. Jadi saya sudah minta tolong Bu Dirjen Cipta Karya untuk tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Jadi nanti kita akan dibor oleh teman-teman oleh wilayah sungai, tapi nanti kemudian di atas kita kasih filter, dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada di Pulau Palue bisa mendapatkan air bersih. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama, karena pasti kita akan bisa bekerja sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan melibatkan Bapak Ibu juga dalam pekerjaan ini. Sama-sama kita membangun Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi, kuat dan tangguh, apalagi kalau kemudian memang ini dari bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan tersebut mencakup bantuan logistik hingga tim layanan dukungan psikososial. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengirim 65,5 ton bantuan logistik untuk korban gempa Flores di Nusa Tenggara Timur pada Minggu 23 Agustus 2026. Bantuan ini sekaligus untuk memperkuat dukungan medis dan psikososial bagi warga terdampak. Hovifah mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat dan Pemprov Jatim terhadap warga yang terdampak bencana di Flores. Bantuan seberat 65,5 ton itu diangkut menggunakan kapal Dharma Rucitra 7 dan telah tiba di Pelabuhan Labuan Bajo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Logistik yang dikirim mencakup bahan pangan, kebutuhan perempuan dan balita, obat-obatan hingga perlengkapan sanitasi. Pemprov Jatim tidak hanya mengirimkan bantuan logistik, tetapi tim penanganan bencana juga telah diterjunkan secara bertahap sejak pertengahan Agustus 2026. Selain penanganan kesehatan, Pemprov Jatim mengerahkan tim layanan pendukungan psikososial untuk membantu pemulihan trauma warga. Pendampingan tersebut terutama menyasar anak-anak, lansia, serta kelompok masyarakat yang mengalami dampak psikologis akibat gempa. Hovifah memastikan bahwa pasokan bantuan pangan akan terus ditambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 84 kepala keluarga atau 237 jiwa penyintas gempa magnitudo 7,7 Flores mulai meninggalkan tempat pengungsian di Gor Samador Maumere. Mereka kembali ke rumah masing-masing setelah kondisi hunian diperiksa dan dinyatakan masih aman untuk ditempati. Sebelum kembali, para penyintas menerima bantuan kebutuhan pokok. Mereka juga diantar bersama barang-barang pribadi menuju rumah masing-masing sebagai langkah awal pemulihan pasca bencana. Suasana haru mewarnai kepulangan para penyintas gempa Flores dari Gor Samador Maumere.
Sebanyak 84 kakak atau 237 jiwa mulai meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum diperbolehkan pulang, kondisi rumah telah melalui pemeriksaan untuk memastikan bangunan masih aman dan layak huni. Para penyintas juga menerima bantuan kebutuhan pokok sebelum berangkat menuju rumah masing-masing. Barang-barang pribadi milik warga turut diangkut sehingga proses kepulangan dapat berlangsung dengan lebih aman dan tertib. Kepulangan ini menjadi langkah awal bagi warga untuk kembali menata kehidupan setelah bencana. Sementara itu, BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan dukungan perbaikan diberikan secara tepat sasaran, sesuai dengan kondisi masing-masing hunian. Upaya pemulihan juga terus dilakukan bersama lintas sektor, dengan mempercepat pemulihan hunian dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kepulangan 84 kakak penyintas gempa ini menjadi awal perjalanan masyarakat untuk kembali menata kehidupan. BNPB bersama pemerintah daerah dan lintas sektor terus mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi penanganan karhutla. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Sejumlah pompa, alat berat, dan dukungan udara disiapkan untuk mempercepat pemadaman. Apa yang kalian butuh di lapangan, kita akan kerahkan. Ya? Siap, Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi. ya, Pak. mobilisasi. Siap, Bapak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta kebutuhan petugas di lapangan segera dipenuhi. Ia juga menginstruksikan pengiriman tambahan alat berat, termasuk ekskavator, serta meminta dukungan helikopter untuk memperkuat operasi pemadaman. Jumlah luas areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Apa kesulitan Anda yang Anda butuhkan untuk segera menghilangkan kebakaran ini dan mencegah kebakaran yang akan datang? Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan di Satgas daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli waterbombing Bapak Presiden. Karena jarak antara titik api dengan lokasi itu sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan Satgas darat kebanyakan, karena di pelosok-pelosok di daerah hutan Bapak Presiden. Kita tambahkan saya tambahkan sementara 2 ya. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Ya. Apa saja yang Anda butuh? Untuk pembuatan kanal apa saja yang Anda butuh? Siap, alat berat Bapak Presiden. Ekskavator. Siap. Ekskavator Siap. berapa ekskavator yang kau butuh? Siap, kita butuh lebih kurang 20 ekskavator Bapak Presiden. 20. Siap. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim? Bisa segera dikirim ke sini. Apa yang kalian butuh di lapangan, kita akan kerahkan. Ya? Siap, Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi. ya, Pak. mobilisasi. Siap, Bapak. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 500 sumur sebagai sumber air di wilayah rawan karhutla. Presiden menegaskan seluruh sumber daya yang dibutuhkan akan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diberikan untuk memperkuat pelaksanaan operasi di darat maupun udara. Sejumlah peralatan telah didistribusikan ke berbagai wilayah, sementara dukungan armada udara disiapkan untuk menunjang patroli dan kegiatan pemantauan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan karhutla. BNPB mengerahkan berbagai pihak untuk mengendalikan kebakaran.
PLT Kapusdatin BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan menegaskan, pemerintah terus bergerak menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, masyarakat, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurut Berton, upaya pengendalian dilakukan melalui pemantauan titik api dan titik panas, penguatan operasi darat, hingga dukungan operasi udara. Operasi tersebut mencakup patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saat ini penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, masyarakat, serta kementerian lembaga terkait. BNPB juga terus melakukan pemantauan perkembangan titik api dan titik panas, memperkuat operasi darat, serta memberikan dukungan operasi udara, termasuk patroli udara, waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kami menyadari bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan intensif. Karena itu, BNPB terus melakukan penguatan dan penyesuaian operasi berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, untuk memastikan informasi kepada masyarakat dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan terpadu. Berton juga menyebut beberapa wilayah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. BNPB juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan karhutla serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan pasokan oksigen bagi petugas karhutla di Riau. Jumlah oksigen yang dikirim diminta ditambah dari 500 menjadi 700 unit. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Anda butuh 500. Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar jalan. Upaya melindungi petugas karhutla di Riau, Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan pasokan oksigen dari 500 menjadi 700 unit bagi petugas yang bekerja di tengah paparan asap. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau Pekanbaru, Senin 24 Agustus 2026. Oksigen disiapkan untuk menunjang keselamatan petugas di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi pencegahan karhutla melalui pembangunan embung dan sekat. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Anda butuh 500. Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar jalan. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu. Ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Adapun kunjungan Presiden ke Riau menjadi bagian dari pemantauan penanganan karhutla di sejumlah daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, tim Alfa Mabes TNI diturunkan langsung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas. Sebanyak 40 personel diterjunkan dari pesawat menggunakan terjun payung. Dalam operasi lintas udara pada Selasa 25 Agustus 2026 ini, sebanyak 40 personel tim Alfa Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melakukan terjun payung menggunakan pesawat TNI di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Sementara itu, personel lainnya diturunkan menggunakan helikopter TNI langsung menuju koordinat titik api kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau. Setiba di bawah, tim Alfa langsung bergerak membawa peralatan pemadam kebakaran untuk menyisir serta mematikan api di kawasan yang terisolasi. Sebelum proses penerjunan ini dilakukan, tim terlebih dahulu menggunakan drone pengawas untuk menentukan koordinat titik api secara presisi. Taktik penggunaan pasukan elit lintas udara ini dilakukan guna memastikan seluruh titik api di Taman Nasional Waikambas padam, serta habitat satwa seperti gajah dan juga badak dapat terlindungi. Pangdam 21 Radin Inten Majen TNI, Kristo Besianturi, total lahan yang juga terbakar sejak 21 Agustus lalu
mencapai lebih dari 800 hektar. Luasan tersebut meliputi 673 hektar di Desa Braja Harjosari, 123 hektar di Braja Kencana dan Braja Luhur, serta 6,4 hektar di Rantau Jaya. Tadi kita terjunkan tim Alpha sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada beberapa roping 8 pasukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah, ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, Pemerintah Kabupaten, Balai, dan Kehutanan, dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Untuk itu kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatian, atas atensi khusus bagi Taman Nasional IWK Ambas ini, sehingga kita bisa mengamankan Taman Nasional ini, termasuk mencegah jangan sampai adanya hewan-hewan yang memang kita lindungi, gajah-gajah yang kita lindungi, badak terkena dampak dari kebakaran hutan ini. Saat ini tim Alpha bersama tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi untuk mencegah munculnya titik api baru di kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Pemerintah Jawa Tengah membidik keratusan korporasi yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena pemerintah pusat karena telah mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan situasi terkini. Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar penanganan karhutla dilakukan dengan tanggap dan tanpa kompromi. Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada pemadaman titik api tetapi juga pada penegakan hukum. Saat ini penyelidikan tengah dilakukan terhadap sejumlah korporasi di Kalimantan Barat yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat sekitar 335 perusahaan pemilik konsensi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api. Total luas lahan yang juga terbakar saat ini diperkirakan mencapai hampir 85.000 hektar. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar penanganan karhutla dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas. Saat ini pemerintah juga sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa korporasi di Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan karhutla. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran dengan luas lahan terbakar hampir 85.000 hektar. Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai. Tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Lebih lanjut, KSP meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga proses hukum selesai. Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi lintas lembaga mulai dari BNPB, TNI Polri, hingga pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan negara hadir dalam melindungi rakyat dan memastikan bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV, melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Antoni melanjutkan peninjauan ke dua lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Damar, Kalimantan Selatan. Di tengah penanganan karhutla, pemirsa, Menhut menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran baik individu maupun korporasi tanpa pandang bulu. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla. Menhut menyebut instruksi Presiden Prabowo Subianto jelas agar penindakan dilakukan terhadap siapapun yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja dan merugikan masyarakat.
Menhut Raja Antoni mengungkapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan saat ini menangani 42 kasus yang berkaitan dengan Karhutla. Penanganan perkara tersebut mencakup sejumlah tindakan, mulai dari peringatan administratif hingga penyegelan. Dari proses tersebut, sebanyak 9 kasus telah menetapkan tersangka. Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut pihak kepolisian juga tengah memproses 52 kasus. Ia mengatakan terdapat 3 tersangka di Kalimantan Selatan yang telah diproses dengan pelaku yang berasal dari unsur individu maupun korporasi. Ini TNI Polri, BPBD, MPA mati-matian memadamkan api mungkin hanya dari pintu rokok dan kopas nyamuk. Mohon lagi ya, sekali lagi mohon hati-hati sama masyarakat untuk tidak main api sembarangan. Nah, kedua dari pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden, semua kementerian, lembaga, pusat, daerah, semua bekerja sama, bergotong royong, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama memadamkan api. Tadi dapat laporan dari BNPB ada penambahan waterbombing, 1 heli yang dibawa dari Riau, karena Riau kebetulan relatif rendah angka jumlahnya. Dan sekali lagi semua resources tadi kita diskusikan juga bahwa September adalah puncak El Nino, dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Raja Antoni menegaskan penindakan hukum tersebut berjalan seiring dengan upaya pemadaman di lapangan. Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan titik-titik Karhutla yang berdampak terhadap masyarakat melalui kolaborasi Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta kementerian dan lembaga terkait. Dari Kalimantan, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali meningkat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Pemkot Palu menyiapkan tenda darurat untuk dijadikan rumah kelas belajar sementara akibat dampak kebakaran SD Negeri 9 dan SD Negeri 11 Palu. Melalui kolaborasi lintas sektor, kondisi pasca kebakaran diharapkan dapat segera tertangani. Pemerintah Kota Palu menyiapkan tenda darurat untuk dijadikan rumah kelas belajar sementara akibat dampak kebakaran SD Negeri 9 dan SD Negeri 11 Palu di Jalan Wahid Hasim, Senin 24 Agustus 2026. Pemkot memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas darurat, sembari proses penanganan dan pemulihan bangunan sekolah dilakukan. Selain menyiapkan tempat belajar sementara, pemerintah juga bergerak cepat melakukan pembersihan area terdampak dengan mengerahkan personel dari berbagai unsur untuk mempercepat proses tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, kondisi pasca kebakaran diharapkan dapat segera tertangani, sehingga aktivitas pendidikan dan masyarakat kembali normal. Sebelumnya kebakaran terjadi karena sumber api berasal dari rumah kosong, kemudian menjalar ke 3 rumah warga yang masih dihuni hingga merembet ke bangunan sekolah. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia bagian tengah, dan Pemkot Palu mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Wakil Wali Kota mengumumkan, pihaknya memastikan warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui Dinas Sosial, pemerintah segera menyalurkan bantuan dasar pada masyarakat terdampak berupa sembako, pakaian maupun peralatan dapur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung kembali mengalami puluhan kali erupsi secara beruntun kurang dari 24 jam. Tercatat gunung api tersebut mengalami erupsi sebanyak 26 kali dengan tinggi kolom abu mencapai 200 hingga 400 meter di atas puncak. Total sebanyak 26 kali letusan Gunung Anak Rakatau terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam terhitung sejak Senin hingga Selasa. Erupsi ini terjadi secara beruntun dari pagi hingga malam hingga dini hari. Dari sebagian rangkaian erupsi tersebut, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara, barat laut, hingga timur laut. Tinggi kolom abu tertinggi dari keseluruhan rangkaian letusan ini mencapai 400 meter yang terjadi pada sore dan petang hari sebelumnya. Rekaman seismik menunjukkan amplitudo maksimum dari deretan erupsi tersebut mencapai 67 mm. Sementara erupsi dengan durasi terlama tercatat pada pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Letusan tersebut berlangsung selama 761 detik dengan amplitudo 60 mm. Dengan adanya puluhan erupsi beruntun ini, pihak berwenang terus mengimbau masyarakat, nelayan, dan wisatawan agar tidak mendekati kawah dalam radius 3 km. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terjebak kemacetan di tengah perlintasan kereta, sebuah taksi Senin malam tersambar komuter lain di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski hanya mengalami kerusakan pada bagian bodi belakang, namun 1 dari 3 penumpang wanita mengalami luka-luka karena benturan keras. Taksi Green SM alias taksi hijau ini langsung dievakuasi warga dengan cara didorong menjauh dari rel kereta usai tersambar komuter lain di perlintasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin malam. 3 penumpang wanita yang masih nampak syok juga ikut dievakuasi. Insiden bermula saat taksi listrik nahas itu melaju dari arah Pasar Tanah Abang menuju perempatan Pejompongan. Meski telah melewati perlintasan karet usai palang kereta diturunkan, namun padatnya arus lalu lintas dengan lampu merah menyala di depan membuat taksi akhirnya terjebak di tengah perlintasan kereta. Di saat bersamaan muncul kereta dari arah stasiun Tanah Abang yang akan memasuki stasiun Karet dan langsung menghantam bagian belakang taksi. Meski hanya mengalami kerusakan pada bodi belakang, namun 1 dari 3 penumpangnya mengalami luka-luka akibat benturan yang cukup keras. Ini udah ditutup portal, posisi taksi di situ, kan suruh ambil kiri nggak mau, dia malah ngeyel ya. Saya lari ke situ ngatur tadi. Padat nggak kendaraan? Posisi lagi merah. Lagi merah. Oh ya, Nah, kalau sebelah kiri kosong. Dia nggak mau ke kiri. Oh, itu. Si taksi ini sudah berarti terobos palang atau sudah melewati palang? Udah melewati palang gitu. Baru dia sudah lewat, baru palang tertutup. Ya, itu. Udah lewat taksi mah. Ada penumpang nggak di dalam? Ada, tahu berapa orang, ada yang luka 1 bawa ke dalam. Ada luka. Terus sopir taksinya? Sopir taksinya nggak tahu di depan soalnya. Tapi nggak sempat mental kena kakak? Enggak. Cuma muter di tengah-tengah doang. Penumpang yang terluka kemudian diberikan penanganan medis di ruang kesehatan stasiun. Sementara mencegah terjadinya kecelakaan serupa, petugas stasiun dengan dibantu warga untuk bersiaga melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi serta menghormati sesama hak warga negara. Hal tersebut sebagai bentuk respon terhadap penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus mendatang. Kami dari Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif. Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya menyatakan sikap terhadap penyampaian aspirasi pada 27 Agustus mendatang dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya menilai sebagai mahasiswa harus tetap kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Pasalnya penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya menolak jika penyampaian aspirasi dilakukan dengan menyebarkan narasi provokasi dan dapat mengganggu stabilitas nasional.
Oleh karena itu, Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif dalam menyampaikan aspirasi. Mahasiswa harus terus tetap kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, sekaligus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan hal tersebut, kami dari Aliansi BEM Persatuan Se-Jakarta Raya mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif dalam setiap proses penyampaian aspirasi. Kami menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, kami mengajak seluruh pihak untuk menjalankan hak tersebut secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi hukum, menghormati hak sesama warga negara, serta menjaga persatuan dan kekuatan bangsa. Mari memperkuat demokrasi melalui dialog dan partisipasi yang bermartabat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, taksi listrik Green SM tertemper kereta rel listrik di perlintasan Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Senin 24 Agustus 2026. Akibatnya 3 orang mengalami terluka dan harus mendapat penanganan medis. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perlintasan kereta api Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 24 Agustus 2026. Taksi Green SM bernomor polisi B1341SPX yang melaju dari arah utara menuju selatan tertemper KRL relasi Angke Manggarai yang melintas dari arah stasiun Tanah Abang menuju stasiun Karet. Seorang pengemudi dan 2 penumpang di dalam taksi terluka sehingga dievakuasi guna mendapatkan penanganan medis. Sejumlah pihak mendorong dilakukannya evaluasi keselamatan berkendara, khususnya konsentrasi dan kewaspadaan pengemudi saat melintas di jalan maupun perlintasan kereta api. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan. Putiara Aida, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Taman Apsari hingga Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 23 Agustus dini hari. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut mengakibatkan seorang supir pick-up meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari hingga Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu dini hari 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula saat Mitsubishi Outlander yang dikemudikan ENR 32 tahun menabrak taksi listrik Finfast yang sedang terparkir. Setelah menabrak taksi listrik, Outlander terus melaju hingga kembali menabrak Mitsubishi L300 yang dikemudikan RPK 25 tahun saat sedang menaikkan barang di sekitar alun-alun Surabaya. Akibat tabrakan ini, RPK mengalami luka berat dan sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Gali Bayu Raditya mengatakan, pengemudi Outlander diduga kehilangan konsentrasi akibat pengaruh alkohol, serta tidak memiliki surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Dari hasil penanganan awal, polisi menyatakan faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Kehadiran layanan baru tersebut diharapkan dapat memperluas akses transportasi umum sekaligus mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai akan menambah pilihan mobilitas bagi warga Jakarta. Membentang sepanjang 12,2 km, jalur ini menghubungkan kawasan Kelapa Gading dengan Manggarai dengan sejumlah stasiun di sepanjang lintasan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh pekerjaan konstruksi telah tuntas dan LRT kini berada pada tahap pengujian akhir. Berdasarkan peninjauan pada Senin 24 Agustus 2026,
Proyek dengan nilai investasi 12,1 triliun tersebut telah mencapai progres 100%. Pengecekan terakhir sebelum diresmikan mengenai tarif. Sampai dengan Oktober, tarif flat yang ada sekarang ini 5.000. Kami segera akan melanjutkan dari Velodrome ke Wus, kemudian Kelapa Gading ke JIS. Kalau itu sudah tersambungkan, sudah menjadi backbone utama. Setelah diresmikan, LRT Kelapa Gading Manggarai akan melayani penumpang mulai pukul 5.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tahap awal hingga Oktober 2026, tarif perjalanan diberlakukan secara flat sebesar Rp5.000. Pemprov DKI Jakarta juga mempertimbangkan pemberian diskon khusus sebelum tarif permanen ditetapkan. Di sisi lain, konektivitas LRT dengan KRL komuter lain di Manggarai masih dalam penyempurnaan. Pemerintah masih menuntaskan proses pembebasan lahan milik PT Kereta Api Indonesia sebagai bagian dari penyiapan akses antar moda. Integrasi fisik yang menghubungkan LRT, Transjakarta dan KRL Jabodetabek di Stasiun Manggarai targetkan dapat digunakan sepenuhnya pada September 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa hendak melarikan diri, satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan ke arah warga yang berusaha mengejarnya usai mencuri sepeda motor di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 23 Agustus 2026 malam. Aksi kejar-kejaran antara warga dan dua pelaku pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Janger, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Pelaku yang diduga membawa kabur motor curian dikejar warga sekitar. Dalam kondisi terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan hingga 3 kali ke arah warga, sehingga membuat warga ketakutan. Seorang warga bahkan nekat mengejar hingga menabrakkan motornya sampai pelaku terjatuh. Kedua pelaku akhirnya berhasil kabur dengan membawa motor korban, sementara motor milik pelaku tertinggal di lokasi. Warga kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan pelaku, di antaranya sepeda motor, sarung senjata, dan kunci letter T. Saat ini kasus dugaan pencurian motor ditangani pihak kepolisian guna mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar MTS di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Dugaan aksi perundungan tersebut viral di media sosial. Dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap pelajar MTS terjadi di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis 20 Agustus 2026. Aksi terekam dalam video dan beredar di media sosial. Kapolsek Wlingi AKP Kus Hartono mengatakan, korban berinisial F berusia 14 tahun mengalami mimisan dan mengeluhkan sakit pada bagian pinggang sebelah kanan. Sementara itu terduga pelaku berinisial G berusia 13 tahun yang diketahui merupakan adik kelas korban. Sejumlah siswa berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Salah satu teman pelaku juga diminta untuk merekam kejadian. Korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian ke pihak kepolisian serta menjalani pemeriksaan visum. Petugas juga telah memeriksa terduga pelaku serta sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Karena melibatkan anak di bawah umur, proses hukum akan mengacu pada sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan upaya diversi. Polsek Wlingi juga menyiapkan langkah pembinaan terhadap para siswa yang berada di lokasi kejadian. Saat ini penanganan kasus dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar guna proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan pada hari Senin 24 Agustus pagi. Petugas damkar menemukan 4 orang korban tewas saat memadamkan api. Peristiwa kebakaran kembali terjadi. Rumah di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus 2026 pagi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga api berhasil padam.
Petugas menemukan 4 korban jiwa di sela puing rumah yang terbakar. Para korban diantaranya ayah, ibu, dan seorang anaknya, serta seorang penghuni kos. Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan ambulans. Awal tuh api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak. Cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Itu ada yang teriak-teriak dari dalam. Nah, untuk penghuni yang punya rumah itu Bapak Sugiartono, istri Ibu Rini, dan anaknya Mas Reza namanya. Dan satu lagi penghuni kos itu nggak tahu namanya siapa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 4 orang warga yang meninggal dunia. Kami pun turut berduka. Dan selanjutnya untuk penyidikan ditangani oleh teman-teman di jajaran kepolisian. Sementara itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau untuk korban ada 4 identitasnya, laki-laki perempuan berapa gitu? Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang. Ya, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Satu keluarga semua atau gimana? Ya, mungkin nanti kita untuk penyidikan lebih lanjut ya. Sementara itu, seorang petugas damkar terpaksa harus dievakuasi akibat terjatuh dari lantai 2 bangunan saat proses pemadaman. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, peringati Maulid Nabi, ribuan warga berebut gunungan makanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Info TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa. Memperingati Maulid Nabi, tradisi grebek gunungan atau rebutan gunungan digelar di Festival Maulid Nusantara. Di Kota Tangerang, ribuan warga berebut puluhan gunungan berisi sayur-sayuran hingga makanan. Ribuan warga langsung merangsek berebut untuk menyerbu gunungan sayuran dan makanan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Tak hanya gunungan sayuran yang juga berbentuk perahu, sejumlah warga juga langsung menyerbu gunungan yang berisi makanan kecil yang dibawa oleh peserta dalam arak-arakan. Antusiasme warga di lokasi sempat menyulitkan panitia lantaran waktu pembagian belum dimulai. Namun 30 lebih gunungan langsung ludes dalam waktu sekejap. Warga mengaku khawatir tak kebagian lantaran gunungan Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Kota Tangerang untuk memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi rebutan gunungan bukan sekedar kemeriahan, bagi masyarakat gunungan menjadi simbol rasa syukur sekaligus sujud kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya gitu, tadi suami juga ngambilin. Seru Bu dengan ada festival seperti ini Bu. Ibu dapat apa aja itu? Dapat ciki. Ibu dari mana Bu? Setiap tahun ikut kegiatan kayak gini. Iya. Tadi ada berapa banyak Bu mobil yang datang tuh gunungannya Bu? Nggak tahu ya, banyak dah. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan, melalui Festival Maulid Nusantara ini, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal diharapkan tetap hidup dan juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada beberapa kegiatan, diantaranya termasuk sekarang penutupan ini adalah rangkaiannya kita Maulid 3 masjid, yang Mauludan 3 masjid, ya, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad. Tadi kita lihat ada kirab tumpengan dari Masjid Jami Kalipasir, Masjid Raya Al-Azam, titik kumpulnya di sini. Maulid ini bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi bagaimana kita bisa mengingatkan tentang akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, selalu berbuat baik. Ya, beliau sebagai pemimpin mengajarkan kita tegas tapi tetap bijaksana.
Selain menjadi ruang silaturahmi, Festival Maulid Nusantara juga menjadi daya tarik budaya yang memperlihatkan kekayaan tradisi masyarakat Kota Tangerang. Dari arak-arakan gunungan sejauh 3 km hingga keriuhan warga saat memperebutkannya, semua menyatu dalam suasana perayaan yang penuh keakraban. Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW. Menurut Nasaruddin, akhlak merupakan fondasi dalam membangun peradaban. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Dengan demikian, keadilan, kekuasaan, dan kasih sayang akan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Menak mengatakan fondasi akhlak tersebut menjadi kunci transformasi yang dibawa Rasulullah. Perubahan yang lahir dari dakwah Nabi tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga mengubah wajah peradaban manusia. Maka dari itu, Menak berharap momentum tersebut menjadi penguat bagi umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW menghidupkan ajarannya. Yang dibawa Rasulullah SAW, sebuah lompatan peradaban yang berakar pada nilai-nilai tauhid, pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan, penguatan kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Begitulah kata Nabi. Hadis tersebut yang kita tadi saya sampaikan itu menjadi kunci untuk memahami mengapa perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW mampu mengubah sejarah peradaban manusia. Beliau melalui dakwahnya dengan membangun akhlak manusia. Sebab akhlak itu adalah fondasi dari setiap peradaban. Ketika akhlak tegak, maka keadilan pun juga akan tumbuh. Ilmu pengetahuan akan membawa manfaat, kekuasaan akan dijalankan dengan amanah, dan kasih sayang akan menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GWP gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Prabowo menjelaskan proyek ini akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. PLTS berpotensi menghemat 73,9 triliun rupiah per tahun dan penyimpanan energi berbasis baterai dibandingkan dengan menggunakan diesel. Pemerintah juga menargetkan program PLTS ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Apabila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Presiden Prabowo memencet tombol sirine sebagai simbolis dimulainya proyek PLTS 100 GWP. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih. Adapun sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM dengan nilai anggaran 103,3 miliar rupiah
dan akan melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum. Dari Bali, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan akan menindak tegas korporasi yang terindikasi membakar lahan. Presiden menyatakan izin perusahaan terancam dicabut jika terbukti terlibat. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang sengaja membakar lahan, termasuk perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla. Hal itu disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Presiden Prabowo juga mendorong pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu warga membuka lahan tanpa membakar melalui kelompok tani dan koperasi. Untuk perusahaan yang terbukti atau terindikasi memerintahkan pembakaran, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tak segan mencabut izin. Ia meminta Polri, Kejaksaan, dan Intelijen segera menyelidiki setiap laporan keterlibatan korporasi. Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun, ya, kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyiapkan solusi pemenuhan air bersih masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prioritas setelah meninjau sejumlah infrastruktur terdampak gempa di wilayah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin 24 Agustus 2026. Didampingi Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dodi melihat langsung kondisi sejumlah ruas jalan, titik longsoran, tanggul pengaman pantai, serta bangunan yang terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama. Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II akan melakukan survei geolistrik untuk mengetahui potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Jika diketahui sumber air yang cukup, pemerintah akan menyiapkan sumur bor yang dilengkapi sistem penyaringan sehingga air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah ancaman abrasi di sepanjang pesisir Pulau Palue. Kementerian PU berencana menyiapkan desain tanggul pengaman pantai untuk mengurangi dampak abrasi dan melindungi fasilitas masyarakat. Menteri Dodi juga menegaskan pemerintah pusat akan terus mengawal proses pemulihan Pulau Palue. Penanganan diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh. Jadi saya sudah minta tolong Bu Dirjen Cipta Karya untuk tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Jadi nanti kita akan dibor oleh teman-teman oleh wilayah sungai, tapi nanti kemudian di atas kita kasih filter, dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang ada di Pulau Palue bisa mendapatkan air bersih. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama, karena pasti kita akan bisa bekerja sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan melibatkan Bapak Ibu juga dalam pekerjaan ini. Sama-sama kita membangun Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi, kuat dan tangguh, apalagi kalau kemudian memang ini dalam bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan program transmigrasi lokal untuk memastikan masyarakat terdampak pembangunan tetap mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita menyebut, masyarakat akan dibekali fasilitas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan agar siap terserap di dunia kerja.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah menjelaskan, program transmigrasi lokal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang terdampak pembangunan ekonomi, khususnya di kawasan industri. Iftithah menyampaikan bahwa masyarakat tidak hanya diberikan ganti rugi, namun diupayakan mendapatkan kawasan pemukiman terintegrasi dengan dukungan fasilitas pendidikan hingga kesehatan. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pelatihan keterampilan dan akses lapangan kerja agar masyarakat lokal memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun melalui program Transmigrasi Patriot, pemerintah akan menempatkan akademisi, peneliti, dan periset untuk memetakan potensi ekonomi di wilayah transmigrasi. Hasil riset tersebut akan menjadi dasar pengembangan potensi daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar siap mengambil peran ketika industri mulai berkembang. Melalui program transmigrasi lokal, kita ingin bahwa masyarakat yang terdampak oleh pembangunan ekonomi, khususnya industri, itu tidak boleh lagi seperti dulu, diusir begitu saja, diberikan ganti rugi yang sangat murah. Justru kita buat satu kawasan pemukiman terintegrasi, kemudian menempatkan mereka dengan melengkapinya ada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, menyiapkan lapangan kerjanya, memberikan pendidikan, kemampuan keterampilan kepada mereka agar siap terserap oleh lapangan kerja. Itulah yang kita harapkan dengan transmigrasi lokal itu sendiri. Kemudian ada transmigrasi patriot, kita ingin tadi, kalau dulu tempatkan dulu, baru kita lihat peluangnya. Kalau sekarang, kita tempatkan para akademik, researcher, peneliti untuk melihat potensi ekonominya. Kemudian lakukan riset. Kemudian juga bantu masyarakat lokalnya untuk meningkatkan kemampuannya, supaya ketika industri terbangun, mereka betul-betul siap bekerja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dalam kondisi yang aman. Stok beras di NTT yang mencapai sekitar 39.000 ton pemirsa dinilai dapat mencukupi kebutuhan sekitar 34.000 pengungsi bahkan hingga 1 tahun ke depan. Saat meninjau langsung lokasi terdampak gempa di NTT, Mentan Amran menegaskan penyaluran bantuan pangan harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh terhambat proses administrasi. Bersama jajaran terkait, Kementerian Pertanian melepas truk bantuan menuju sejumlah titik terdampak. Bantuan tersebut berisi beras, minyak goreng, mie instan, gula, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Pemerintah juga menyiapkan tambahan 200 ton beras untuk Kabupaten Manggarai. Sementara total bantuan beras yang disiapkan untuk 4 kabupaten terdampak gempa mencapai 5.386 ton. Seluruh bantuan pangan tersebut disalurkan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Mentan Amran menegaskan dalam kondisi bencana, aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas. Untuk itu, pemerintah daerah diminta tidak ragu mengajukan kebutuhan masyarakat agar bantuan dapat segera dikeluarkan tanpa menunggu proses administrasi yang panjang. Kami turun ke lapangan sejak kejadian hari Sabtu. Kami diperintah oleh Bapak Presiden langsung bergerak cepat. Kami sudah kirim reguler dan non-reguler 6.800 ton beras. Kami turun ke titik bencana tadi. Kami melihat langsung, bahkan ada minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Dan kami disposisi Wakil Bupati Manggarai dan Kapolres tulis tangan. Kami juga tulis tangan karena butuh bantuan cepat. Kalau diproses ke Jakarta itu bisa 3 hari, 1 minggu selesaikan. Kemudian berikutnya ini perintah Bapak Presiden, kita harus bergerak cepat. Kepala BNPB asal beliau perintah bisa ambil duluan. Proses izinnya, persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bappenas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia. Jadi kami langsung setuju. Beliau, ini bintang 3 yang perintahkan saya telepon. Ini penting, langsung saya terbang. Pak Kokap ya. Siap. Ini kita harus turun. Jangan melihat bahwa ini pangkat jabatan, bukan. Ini kemanusiaan. Siapa yang melihat masalah itu melaporkan kepada siapa, kita eksekusi cepat.
Sementara itu, penanganan bencana juga tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan mata pencarian warga melalui perbaikan sawah dan irigasi yang rusak, penyaluran bantuan benih dan alat mesin pertanian, serta penggantian tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa. Langkah tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bergerak cepat, hadir langsung di tengah masyarakat, dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Forum Komunikasi Rakyat Pati menyambangi gedung parlemen untuk menghadiri audiensi dalam rangka menyampaikan sejumlah aspirasi rakyat Pati kepada pimpinan DPR. Salah satunya mengenai percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terdapat 2 poin yang disampaikan masyarakat Pati, yakni salah satunya mengenai percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Sedangkan yang kedua ialah meminta DPR untuk mendorong aparat penegak hukum, khususnya di Kabupaten Pati, agar segera bertindak tegas terhadap berbagai kegaduhan dan kenyamanan yang ada di Pati. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tadi sudah saya sampaikan di ruang kantor DPR RI untuk segera, karena ini bagian dari permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan APH. Kami mendorong APH yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Pati, segera bertindak tegas terhadap kericuhan, ketidaknyamanan yang ada di Pati hari ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, NPCI menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bogor, Rudi Susmanto, atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor juga dinilai memberikan perhatian terhadap berbagai program NPCI dalam upaya meningkatkan prestasi atlet. National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto atas dukungan yang diberikan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Kabupaten Bogor. Ketua NPCI Kabupaten Bogor Misbah mengatakan dukungan Bupati Bogor terhadap NPCI sangat dirasakan termasuk dalam pemanfaatan fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Bogor untuk menunjang kegiatan latihan para atlet. Menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan olahraga disabilitas di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor juga dinilai memberikan perhatian terhadap berbagai program NPCI dalam upaya meningkatkan prestasi atlet. Misbah menuturkan dukungan pemerintah daerah menjadi semakin penting seiring dengan persiapan NPCI Kabupaten Bogor menghadapi Pekan Paralimpik Daerah 7 tahun 2026 di Kota Bandung. Selain berorientasi kepada Peparda, NPCI Kabupaten Bogor juga terus melakukan pembinaan atlet untuk dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Sejumlah atlet binaan Kabupaten Bogor bahkan disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada ajang ASEAN Para Games serta berpotensi tampil di ajang Paralimpik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait bandara militer Suriah hancur digempur Israel. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Iran menegaskan kesiapannya melawan kampanye perang ekonomi baru Amerika Serikat. Teheran juga menyatakan sanksi tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baiki mengatakan Teheran telah menyiapkan langkah untuk menghadapi sanksi ekonomi baru Washington.
Bakai menyebut Iran akan memanfaatkan seluruh kapasitas multilateral untuk melawan sanksi. Ia juga menilai kebijakan tersebut sebagai tekanan terhadap kedaulatan nasional. حتما ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم. اما باز این اقدامات اون چیزی که خودشون به عنوان جنگ اقتصادی ازش نام میبرن یک نکته دیگر رو هم روشن میکنه و اون زوال نظام تجارت آزاد بین کشورها و ضربه به حاکمیت ملی کشورها. Bakai menilai kampanye terbaru Washington merupakan bentuk lain dari upaya sebelumnya untuk menekan Teheran. Ia menyebut sanksi, tekanan maksimum hingga perang ekonomi dinilai bertujuan memaksa Iran menyerah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan apa yang disebutnya sebagai hari H ekonomi terhadap Iran. Trump mengancam konsekuensi ekonomi bagi negara-negara yang memberikan jalur kehidupan finansial atau komersial kepada Teheran. Bakai juga menanggapi perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turki pada 7 Agustus. Ia mengatakan Iran belum menerima undangan resmi untuk bergabung dalam fakta tersebut. Namun Teheran telah menjajaki kontak dengan negara-negara anggota. Bakai menegaskan Iran tidak memiliki alasan untuk menganggap fakta tersebut ditujukan terhadap Iran. Konflik Amerika Serikat dan Iran kini memasuki bulan ke-6. Sementara pembatasan pengiriman melalui Selat Hormuz terus mengganggu salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Sebelum konflik, sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas alam cair global melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Raja Yordania Abdullah II menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran. Keduanya juga menyerukan agar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran tetap dipertahankan dalam pertemuan di Beijing pada hari Senin waktu setempat. Presiden Xi Jinping dan Raja Abdullah II menghadiri upacara penyambutan resmi di Balai Besar Rakyat Beijing. Keduanya kemudian menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk urusan luar negeri, ekonomi dan perdagangan, rantai industri dan pasokan, serta kerjasama peradilan. Dalam pembicaraan, Xi Jinping dan Abdullah dilaporkan membahas situasi di Timur Tengah, termasuk kondisi di Gaza, tepi barat, dan konflik yang melibatkan Iran. Kedua pihak menyerukan agar gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran tetap dipertahankan. Mereka juga mendorong penyelesaian melalui negosiasi untuk mengatasi akar penyebab ketegangan di kawasan tersebut. Xi Jinping dan Abdullah juga menyerukan pemulihan navigasi normal melalui Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Kunjungan Raja Abdullah ke Tiongkok berlangsung dari 18 hingga 24 Agustus atas undangan Presiden Xi Jinping. Selama kunjungan kenegaraan tersebut, Raja Abdullah juga bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, dan Zhao Leji, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Abdullah turut mengadakan pertemuan dengan perwakilan dunia usaha Tiongkok. Kunjungannya meliputi sejumlah kota termasuk Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Perkembangan ini terjadi ketika konflik Amerika Serikat dan Iran memasuki bulan ke-6. Upaya gencatan senjata disebut masih menghadapi hambatan. Sementara pembatasan pengiriman melalui Selat Hormuz terus mengganggu perdagangan energi global. Sebelum konflik, sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas alam cair dunia diketahui melintasi Selat Hormuz. Kini seruan dari Tiongkok dan Yordania diharapkan dapat mendorong pemulihan pelayaran normal, serta memperkuat upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pilot pesawat tempur Cina dan Mesir menggelar latihan pertempuran udara bersama di Mesir. Latihan bertajuk Eagles of Civilization 2026 tersebut mencakup simulasi pertempuran udara jarak menengah dan dekat dalam kondisi operasi yang disimulasikan. Rekaman memperlihatkan sejumlah pesawat tempur bergerak di landasan, lepas landas, dan terbang di atas wilayah latihan. Para pilot juga terlihat berada di dalam kokpit pesawat, sementara personel militer Cina dan Mesir bertemu serta bertukar informasi sebelum para pilot menjalankan misi.
Dalam latihan ini, para pilot memulai dari simulasi pertempuran udara 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, sebelum berlanjut ke operasi yang melibatkan sistem dan unit militer secara terpadu. Pilot Angkatan Udara Cina, Shen Hao, mengatakan, interaksi antar pilot diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan membuka peluang pertukaran konsep taktik serta teknik operasi. Latihan mencakup taktik pertempuran udara, operasi penguasaan udara, pencarian dan penyelamatan tempur, serta penempatan dan pengerahan kekuatan. Cina mengerahkan sejumlah aset militer dalam latihan, termasuk pesawat tempur, pesawat pengisi bahan bakar di udara, pesawat khusus, dan helikopter. Eagles of Civilization 2026 kali ini menjadi latihan udara gabungan kedua antara Cina dan Mesir. Sebelumnya, latihan gabungan pertama digelar di Mesir pada 17 April hingga 4 Mei 2025. Kementerian Pertahanan Nasional Cina menyebut latihan terbaru ini bertujuan memperkuat kerjasama militer, saling percaya, serta persahabatan tradisional antara kedua negara. Menurut pihak Cina, latihan akan berlangsung hingga awal September. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi Bandara Militer Abu al-Duhur di Suriah terlihat porak-poranda setelah digempur 8 serangan udara Israel. Sejumlah hanggar, landasan pacu, menara pengawas, dan bangunan di dalam kompleks bandara mengalami kerusakan. Rekaman yang dirilis pada Senin 24 Agustus 2026 memperlihatkan kondisi Bandara Militer Abu al-Duhur di wilayah barat laut Suriah beberapa hari setelah serangan udara Israel menghantam lokasi tersebut. Sejumlah fasilitas terlihat rusak, termasuk hanggar, landasan pacu, menara pengawas, dan bangunan di dalam area bandara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan bahwa Angkatan Udara Israel melancarkan serangan tersebut. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menerima kehadiran militer Turki yang bergerak semakin ke selatan di wilayah Suriah. Media Israel melaporkan serangan terjadi setelah sebuah delegasi Turki mengunjungi Bandara Abu al-Duhur. Pemerintah transisi Suriah kemudian mengecam serangan tersebut sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan, serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Meski Damaskus mengecam serangan Israel, Menteri Luar Negeri Suriah Asa'ad al-Syabani kemudian bertemu dengan Kepala Mossad Roman Goffman melalui mediasi Amerika Serikat. Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan antara Suriah dan Israel. Di sisi lain, Turki semakin memperdalam kerjasama keamanan dengan Damaskus. Turki diketahui memberikan pelatihan kepada pasukan Suriah sekaligus memasok sejumlah peralatan militer. Kerjasama yang semakin erat antara Turki dan pemerintah Suriah inilah yang dikhawatirkan Israel. Sejak pemerintah transisi Suriah mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024, Israel terus memperluas kehadiran militernya di wilayah selatan Suriah. Israel juga mengerahkan pasukan ke zona penyangga, serta melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah peralatan militer Suriah. Israel menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah senjata militer Suriah jatuh ke tangan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ledakan besar mengguncang kawasan Sheikh Radwan Gaza pada hari Senin 24 Agustus 2026. Sebuah instalasi desalinasi air yang baru dibuka diduga menjadi sasaran serangan udara Israel. Fasilitas yang menyuplai air minum bagi warga setempat itu dilaporkan hancur total. Inilah detik-detik ledakan besar menghantam kawasan Sheikh Radwan Gaza. Ledakan memicu semburan asap tebal ke udara, sementara tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api di dalam kawah besar yang terbentuk akibat ledakan. Warga mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF sebelumnya telah memerintahkan warga untuk meninggalkan area instalasi desalinasi tersebut. تم ضربه بالكامل وفيش مكان الان. مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه. هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان. هذه المنطقه هان بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين. لان هنا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان، مي الارض جفاف تطلع مي مالحه. فعملوا مي التحليه لارض الشرب، للاسف الجيش الاسرائيلي اجى قصفها بدون سبب.
فيش حاجه، فيش سبب يخفى المنطقه. هذا كانت محطه تحليه، يعني ما لهاش يمكن اقل من شهر لسه فاتحه. هذه بتخدم المنطقه كلها بمياه الشرب صالحه للشرب. فجأنا اليوم باشاره اخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات F-16. تم تدمير المنطقه كلها والمنطقه المجاوره لها كمان، يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت كله تكسر. Serangan juga disebut menghancurkan area di sekitar instalasi, termasuk kamp pengungsi. Sejumlah tenda tempat warga mengungsi dilaporkan hancur akibat ledakan. Media Palestina melaporkan pesawat tempur Israel juga menyerang sebuah masjid di kawasan Sheikh Radwan pada hari yang sama. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan serangan terhadap instalasi desalinasi air tersebut. Ledakan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan terkait penggunaan drone, balon, dan layang-layang di atas wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz sebelumnya memperingatkan Hamas bahwa serangan akan ditingkatkan jika peluncuran benda-benda tersebut terus berlangsung. Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas penggunaan layang-layang dan menyebut benda tersebut pada umumnya merupakan mainan anak-anak yang digunakan di kamp pengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kondisi perang yang terus menghantui Gaza, seorang anak berusia 13 tahun memilih layang-layang sebagai cara untuk mengatasi trauma. Omar Halawa yang kehilangan satu kakinya akibat serangan kini membuat dan menerbangkan layang-layang dari kawasan pelabuhan Gaza. Di kawasan pelabuhan Gaza, Omar Halawa terlihat tekun membuat layang-layang dengan tangannya sendiri. Remaja 13 tahun ini memotong lembaran plastik, melilitkan benang pada rangka kayu, lalu memasang ekor dan pita sebelum menerbangkan layang-layangnya ke udara. Omar saat ini tinggal di kawasan pelabuhan setelah terpaksa mengungsi dari kamp Jabalia. Baginya, membuat layang-layang bukan sekadar permainan. Kegiatan ini menjadi cara untuk menghadapi kehilangan kaki dan trauma yang dialaminya. Bagi Omar, layang-layang menjadi salah satu cara untuk tetap menjalani masa kanak-kanaknya di tengah kondisi perang yang telah merenggut banyak hal dari hidupnya. صنع طباق عشان أفرفش عن حالي، بعمل الديل وبعمل الشراشيب وبعمل أشد الطبق وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيب. Namun kegemaran Omar kini justru membuat ibunya khawatir. Yasmin Halawa mengaku takut setelah mendengar peringatan Israel terkait layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Ia mengatakan putranya sudah kehilangan satu kaki akibat perang dan kini ia takut kehilangan Omar sepenuhnya. Kekhawatiran itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz membahas apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel memperingatkan Hamas jika peluncuran tersebut tidak segera dihentikan, militer Israel akan meningkatkan serangan terhadap pihak yang disebut bertanggung jawab. Israel juga mengancam akan memerintahkan evakuasi warga dari wilayah yang dianggap digunakan sebagai lokasi peluncuran. Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas layang-layang tersebut. Hamas menyebut layang-layang yang diterbangkan di kamp-kamp pengungsi pada dasarnya hanyalah mainan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat pemadam kebakaran Kanat Air terbang hanya beberapa meter di atas petugas saat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Sveti Klemen, Kroasia. 4 pesawat Kanat Air dan puluhan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang melanda kawasan tersebut. Rekaman yang dirilis pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pesawat Kanat Air terbang rendah di atas petugas pemadam kebakaran sebelum menjatuhkan air ke arah vegetasi kering yang terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan Vlaka di Pulau Sveti Klemen yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Pakleni dekat Var. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibawa ke pulau tersebut menggunakan perahu. Sementara 4 pesawat Kanat Air diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dari udara. Petugas berhasil mengendalikan api sekitar pukul 14 waktu setempat. Meski api utama telah berhasil dikendalikan, petugas tetap bertahan di lokasi hingga malam hari untuk memadamkan titik-titik api yang masih tersisa dan memastikan area dalam kondisi aman. Kebakaran ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah kebakaran vegetasi di Kroasia.
Hingga 10 Agustus 2026, tercatat 3.897 kebakaran vegetasi di seluruh Kroasia dengan luas lahan terbakar mencapai 9.646 hektar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua gempa bumi mengguncang Provinsi San Jose, Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit pada Senin dini hari. Tidak ada laporan korban luka meski sejumlah kerusakan kecil dilaporkan. Rekaman kamera keamanan di kantor Vasquez de Coronado menunjukkan bingkai kamera berguncang hebat saat gempa pertama terjadi. Sejumlah kendaraan terlihat masih terparkir di jalan. Gempa pertama terjadi pada pukul 1:37 waktu setempat dengan kekuatan 5,4 magnitudo dan kedalaman 7 km. Epicentrum gempa berada sekitar 11 km di utara distrik Cascajal, Vasquez de Coronado. 2 menit kemudian pada pukul 1:39, gempa susulan berkekuatan 4,8 magnitudo kembali mengguncang wilayah tersebut. Menurut Jaringan Seismologi Nasional Universitas Costa Rica, getaran tersebut berasal dari patahan lokal dan dirasakan di Provinsi San Jose serta wilayah sekitarnya. Guncangan kuat terasa di sejumlah wilayah lembah tengah Costa Rica. Aktivitas seismik terus berlangsung hingga dini hari. Pada pukul 5.00 waktu setempat, setidaknya 23 gempa susulan signifikan telah tercatat. Sekitar 30 gempa susulan dengan intensitas lebih rendah juga terdeteksi, namun sebagian besar tidak dirasakan masyarakat. Pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa dalam rangkaian gempa tersebut. Sejumlah kerusakan material dilaporkan termasuk puing-puing yang jatuh ke Jalan Nasional 32. Tiang listrik tumbang di Kanton Morovia, serta kerusakan pada tembok di Vasquez de Coronado. Gempa tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah gempa berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang Peru dan menyebabkan 3 orang terluka. Sebelumnya gempa kuat juga mengguncang Kolombia dan menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para petani di Zimbabwe bagian timur memanfaatkan irigasi bertenaga surya untuk menjaga tanaman tetap tumbuh di tengah musim kemarau. Sistem tersebut membantu kebun komunitas menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Para petani di kebun komunitas Mutekwa-Tekwa, Desa Citio, terlihat merawat lahan, menanam dan menyiram tanaman. Sejumlah petani perempuan terlihat mengambil air dari keran yang terhubung dengan sistem irigasi bertenaga surya. Panel surya yang terpasang di samping lahan digunakan untuk menggerakkan sumur bor yang menyediakan air bagi kebun. Petani Beauty Mano-Mano mengatakan, sebagian hasil panen dikonsumsi oleh keluarga para petani. Sementara hasil panen yang berlebih dijual ke kota Mutare yang berada di dekat wilayah tersebut. Pendapatan dari hasil panen menurut Mano-Mano telah membantu sejumlah petani membiayai sekolah anak, memenuhi kebutuhan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Shanduko ya muno mugadheni medu inyaya yekuti vamwe vakuwana mari dzekuendesa vana kuchikoro, vasina vana vezvikoro vaya vakuonawo chikafu chekudya nefoster diet. Ndiyo takadzidziswa yatinourima mugadheni munomu kuti tigone kuramba tichichengeta unyangwe nevana vadiki. Keberadaan kebun ini juga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi para perempuan. Sejumlah petani mengaku mampu membeli ternak dan mengelola pendapatan melalui klub tabungan komunitas. Para petani juga menekan biaya produksi dengan memanfaatkan pupuk organik. Kotoran sapi dan kambing digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Kebun komunitas Mutekwa-Tekwa didirikan pada 2023 oleh masyarakat setempat dengan dukungan USAID melalui program Takunda. Program tersebut merupakan inisiatif ketahanan pangan dan ketahanan masyarakat selama 5 tahun yang dipimpin CARE di Provinsi Manicaland dan Masvingo, Zimbabwe. Kini sekitar 50 petani masih aktif mengelola kebun tersebut. Kombinasi air tanah dan energi surya memungkinkan tanaman terus tumbuh saat curah hujan tidak mencukupi kebutuhan pertanian. Pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Zimbabwe. Sektor ini mempekerjakan lebih dari 80% penduduk pedesaan dan menyumbang sekitar 17% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional.
Di tengah ancaman kekeringan dan curah hujan yang tidak menentu, kebun Mutekwa-Tekwa menjadi contoh di tingkat komunitas bahwa irigasi bertenaga surya dapat membantu menjaga produksi pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat ketahanan petani menghadapi musim kering. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Para migran yang terdampar di Suta wilayah Kantong Spanyol di Afrika Utara beralih ke kios-kios jalanan darurat untuk mendapatkan uang dan membeli makanan. Kondisi ini terjadi beberapa pekan setelah penyeberangan massal dari Maroko yang membuat ribuan migran menghadapi masa depan yang tidak pasti. Rekaman yang dirilis dari pantai El Trampolin pada Senin waktu setempat menunjukkan sejumlah migran berjualan di kios-kios informal. Berbagai barang ditawarkan, mulai dari makanan, pakaian bekas, sepatu, peralatan masak, hingga barang kebutuhan lainnya. Salah seorang pedagang migran asal Maroko mengatakan, mereka berjualan untuk mengumpulkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kondisi keuangan para migran sangat sulit sementara mereka belum mendapatkan solusi untuk bekerja. يضربونا يصوتونا يقولوا لنا في درباتهم خلينا في البرد والجوع وخلينا هنا في الحوانت ها حالتنا كندير اللي معطوبين بغا يداويو ولا ما والو يداويو اللي بغاو وهذا الشيء كندبروا به على راسنا من ناكلو غير في الوقت ديال بلادو نشقروا فهمتي غير هنا ديبا الوقت صافي يديروا معنا شي حل كنتمناو يديروا معنا شي حل نمشيو نخدموا على راسنا حنا جينا باش نخدموا على راسنا نجي نديروا الشغاب ولا نكرسوا على بنادم ولا شي حاجه من غدا يديروا معنا شي حل حنا بصنعتنا يديونا نخدموا في اي حاجه ما بغينا نخدموا ندبروا على راسنا وصافي بويدينا ومقوده علينا الله يحسن العون اي واحد وهذا الشيء عاد كنديبانيو به غير من ناكل وكنتساعدوا مع بناتنا. El Trampolin berubah menjadi kamp darurat setelah kedatangan massal pada 30 dan 31 Juli melampaui kapasitas penerimaan yang tersedia. Sejumlah organisasi kemanusiaan kemudian turun tangan dengan mendistribusikan makanan serta memberikan bantuan medis kepada para migran. Human Rights Watch menyebut ribuan orang masih tidur di luar ruangan di sejumlah wilayah Ceuta. Organisasi tersebut menyerukan pihak berwenang Spanyol menyediakan tempat berlindung yang layak serta memberikan akses terhadap prosedur swaga. Otoritas Spanyol mulai memindahkan para migran dari El Trampolin ke tempat penampungan sementara pada 20 Agustus. Menurut laporan media, hingga 1.700 orang dipindahkan pada hari tersebut. Namun ratusan orang kembali ke pantai hanya dalam hitungan jam. Pada hari berikutnya, pantai El Trampolin kembali dipenuhi para migran yang menunggu solusi jangka panjang. Di tengah kondisi tersebut, para migran mengandalkan perdagangan informal untuk memenuhi kebutuhan dasar, sambil menunggu kejelasan terkait tempat tinggal, pekerjaan, dan masa depan mereka di Ceuta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rambut sepanjang hampir 3 meter mengantarkan Renung Daryal, konten kreator asal India memecahkan rekor dunia. Rambutnya yang mencapai lebih dari 2,7 meter resmi dinobatkan sebagai rambut terpanjang pada wanita yang masih hidup. Inilah rambut panjang milik Renung Daryal yang ketika diuraikan sepenuhnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Daryal resmi memecahkan Guinness World Record untuk kategori rambut terpanjang pada wanita yang masih hidup dengan panjang rambut mencapai 271,50 cm atau sekitar 8 kaki 10 inci. Panjang rambut tersebut hampir menyamai tinggi plafon rumah pada umumnya. Pengukuran resmi dilakukan di Haldwani, India pada 15 April 2026. Guinness World Record kemudian mengumumkan pencapaian tersebut pada Agustus 2026. Daryal mengaku sangat bangga atas rekor yang berhasil dicapainya. Rambutnya tumbuh terus tanpa dipotong sejak 2015, namun mempertahankan rambut sepanjang itu bukan perkara mudah. Setiap hari, Daryal menghabiskan waktu sekitar 30 menit untuk mencuci rambut, 1 jam untuk mengeringkannya, dan 1 jam lagi untuk mengurai rambut yang kusut. Untuk merawat rambutnya, Daryal mengandalkan minyak rambut alami buatannya sendiri. Minyak tersebut dibuat dari sejumlah bahan herbal, di antaranya lidah buaya, amla atau malaka India, biji sopnap, sopot, false daisy, dan water hyssop.
Ia juga menyarankan orang yang ingin memanjangkan rambut untuk menggunakan sisir bergigi lebar, menyisir secara perlahan dan tidak terburu-buru. Bagi Daryl, rambut panjang bukan hanya soal penampilan. Perjalanannya juga terinspirasi dari tradisi budaya India yang menganggap rambut panjang sebagai simbol kecantikan dan warisan budaya. Pencapaian Daryl sekaligus menggeser rekor sebelumnya yang dipegang Alia Nasirova asal Ukraina dengan panjang rambut 257,33 cm. Kini, rambut sepanjang 271,50 cm milik Daryl resmi menjadi rambut terpanjang di dunia pada wanita yang masih hidup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.